Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Mari Ibu kita latihan dulu mengucapkan talbiyah biar lancar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membahas syarat, rukun, wajib, ya. Mungkin itu dululah. Syarat, rukun, wajib. Kalau sunnah-sunnahnya banyak Bu ya. Kan ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah mungkin hari ini nggak cukup kalau bahas semua karena saya hanya punya waktu 1 jam. Yang pertama adalah syarat dulu. Syarat haji itu hanya 4 ya. Syarat sehingga seseorang itu wajib haji yang pertama adalah Islam. Ini kita sudah bisa pahami karena haji ini adalah ibadah kan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang itu hanya Allah kan hanya Islam. Ya. Sehingga haji hanya diwajibkan untuk orang Islam. Saya di rumah tadi sempat merenung Bu, di rumah tadi. Dalam surat Al-Hajj itu, yang panggilan haji itu, wa'adzin finnas, dan panggilah manusia. Terus saya berpikir, panggilah manusia, berarti manusia itu kan macam-macam. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang Islam, ada yang non-Islam itu. Saya mikir Bu, kok ayatnya berbunyi wa'adzin finnas bil hajj. Hai Ibrahim, panggil manusia untuk berhaji. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin. Mereka niscaya akan datang dengan berjalan kaki dan menumpang naik unta yang kurus. Min fajjin amiq, dari tempat yang jauh, berdatangan dari penjuru yang jauh. Nah ternyata saya punya keyakinan walaupun di situ yang dipanggil adalah nas, manusia pada umumnya, itu yang dimaksud adalah orang beriman. Ya, sama dengan puasa kan, puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya kan? Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, moga-moga kamu bertakwa. Sama, artinya
eh, dengan berdasar pada surat puasa, maka haji pun sama. Walaupun di situ sebutnya nas ya. Nas itu kan manusia umum ya, umum ya. Jadi tetap tafsirannya adalah yang dipanggil adalah orang Islam, orang beriman ya. Jadi ya, tapi ayat nggak boleh dirubah. Ayat tetap harus asli ya. Wa'adzin finnas, jangan fil muslim atau fil mukmin, jangan ya, tetap finnas ya. Tapi maksudnya hai Ibrahim, panggil orang-orang Islam gitu loh. Panggil orang-orang beriman kepada haji ya. Sebab kalau yang tawaf di Ka'bah itu adalah orang-orang yang tidak beriman, itu gawat, Bu, gawat. Dan itu pernah terjadi di zaman jahiliyah. Orang-orang Arab Quraisy, mereka tawaf sambil telanjang ya, nggak pakai baju tawaf. Itu kan gawat. Di rumah Allah ibadah kok nggak pakai baju ya, telanjang. Itu pernah saya baca dalam sejarah seperti itu. Ketika yang tawaf itu adalah orang musyrik Mekah, orang yang menyembah berhala ya. Tawaf, mereka tawaf tapi nggak pakai busana. Nah itulah bahayanya kalau yang dipanggil adalah sembarang manusia. Maka orang-orang non-Islam kan tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki ke tanah haram ya. Nah jadi kembali ke sini, yang diwajibkan adalah Islam yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang kedua, berakal. Berakal ini akal, Bu ya. Supaya apa? Supaya mengerti apa yang dibaca ya. Sama dengan sholat. Dalam sholat kan Allah melarang dalam Al-Quran ya, Allah melarang wala taqrabus sholata wa antum sukaro ya. Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu mabuk. Kenapa nggak boleh sholat ketika mabuk? Karena karena sholat ketika mabuk, maka berarti sholatnya tidak ngerti yang dibaca apa. Namanya mabuk. Ya, mabuk kan geliang-geliang gitu. Ya. Padahal kan harus tahu yang dibaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta dan pengatur seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Nah, kalau mabuk nggak bisa memahami itu, nggak bisa. Mesti kacau itu, mesti kacau. Namanya mabuk. Nah, artinya akalnya rusak kan, akalnya rusak. Jadi akal harus normal. Nah, maka berakal ya. Maaf ini PowerPoint-nya kurang gede. Jadi yang merah itu berakal. Jadi supaya apa? Supaya yang dilakukan paham. Oh saya baru 6 kali nih tawaf, berarti kurang 1. Oh saya udah kebanyakan nih 8, ya cukup. Kalau 8 keliling Ka'bah tapi nggak sengaja, nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau saya mau 8 lah, kalau tawaf hanya 7 putaran kayaknya nggak marem, saya mau 8, nah itu maka batal ya. Tapi kalau 8 gara-gara kita lupa, aduh berapa ya tadi, sudah 7 belum ya, aduh kok lupa ya, udah 7 belum. Nah kalau lupa tahu-tahu kita putuskan belum 7, baru 6. Nah, ternyata setelah selesai baru sadar, oh ternyata tadi saya tawafnya 8, tapi nggak sengaja, tetap sah ya. Jadi akal ini tujuannya supaya sadar yang kita lakukan itu apa, yang kita baca itu apa ya, supaya sadar. Nggak boleh dalam keadaan tidak sadar. Maka saya tidak setuju kalau ada orang tua yang sudah terlampau tua, yang sudah masuk ke dalam kategori pikun ya, atau bahasa kedokterannya apa, Alzheimer ya, yang pikun atau setengah pikun, kemudian diajak umroh segala macam, haji, itu saya nggak setuju. Itu sebaiknya dibatalkan saja ya. Karena nanti sampai di Mekah itu minta pulang. Mas, pulang mas, aku mau ngasih makan sapi saya.
mau ngasih makan sapinya, mau ngasih makan ayam, burung segala macam. Pengen pulang, udah sampai Mekah pengen pulang. Nah itu kan berarti akalnya nggak nyambung. Berarti dia nggak sadar bahwa dia itu ada di tanah suci, nggak sadar. Nah, itulah yang setengah pikun atau yang pikun. Jadi sebaiknya nggak usah diajak. Dan pasti nanti di hotel hilang, pasti hilang. Dia keluar pintu hotel, celup, entah jalan kemana, nggak tahu. Tahu-tahu keluarganya, waduh, Mbah hilang, Mbah. Ya, Mbah hilang, cari setiap lantai cari, lantai 1, lantai 2 sampai lantai 30 cari. Ya sama dengan di rumah kita. Kalau sudah pikun, mbah-mbah atau orang tua kita itu, ya pintu buka sedikit, pintu buka langsung hilang dia. Jalan aja sampai ke Panjang. Ya. Nanti ditemui orang kan, Mbah ini siapa ini? Kayak ibunya Pak Nurdin, misalnya begitu ya. Nah, baru ditangkap, kemudian masukin ke mobil, anterin ke rumah saya. Nah, jadi seperti itu, kalau sudah pikun atau setengah pikun, maka dia nggak sadar bahwa dirinya itu nganclong itu loh, ya, keluar jalan, nggak tentu arah itu, jalan aja. Dan kita menyebutnya hilang, oh mbah kita hilang, mbah kita cari. Semua orang satu RT dikerahkan untuk mencari, ya. Nah, maka ini pentingnya berakal. Jadi supaya dia, oh iya, saya ini sadar, saya ini akan terbang ke tanah suci, ke Mekah yang jauh perjalanannya naik pesawat 10 jam, ya. Kemudian di Mekah ada Ka'bah, dan nggak mungkin saya di Mekah itu minta pulang, nggak mungkin, ya. Ya, nak pulang nak, mau ngasih makan sapi. Ya. Nah kemudian balik ini berkaitan dengan kedewasaan, ya. Karena kalau sudah balik itu dianggap dewasa, artinya dia bukan anak kecil lagi, ya, sudah dianggap dewasa sehingga ibadahnya sah, ya. Kalau dia masih anak kecil belum wajib, ya. Meskipun anak-anak kalau haji itu tetap sah, ya, cuma tidak wajib. Dia baru terkena wajib, ya, di pundaknya terkena hukum taklif, ya, hukum dari Allah. Kalau menjalankan yang wajib dapat pahala, kalau meninggalkan yang wajib dapat dosa. Nah itu ketika balik. Kalau belum balik, belum terkena hukum, belum, masih bebas lah. Dia ngapain, dia mukul sana, mukul sini, dia ngambil apa itu belum ada delik hukumnya, belum. Tapi kalau balik, awas, hati-hati. Kamu mulai hari ini nak, nggak boleh nggak sholat. Kamu udah dicatat sama malaikat, ya. Kamu udah dicatat sama Allah, ya. Kalau kamu meninggalkan ini, kamu berdosa, nanti di akhirat masuk neraka. Jadi harus sudah dipahamkan Bu pada anak-anak kita atau cucu yang sudah balik, ya. Balik itu perempuan cirinya adalah men, ya, men, haid. Sedangkan laki-laki cirinya adalah mimpi basah, ya. Jadi ketika anak kita, cucu kita sudah balik, kita sebagai orang tua, kita sebagai kakek nenek wajib menyampaikan, kamu mulai hari ini sudah di pundak kamu ada kewajiban dari Allah. Ya, sudah ada kewajiban. Kewajiban ini harus dikerjakan, kalau tidak kamu berdosa, ya. Itu balik. Nah, kemudian yang keempat, mampu ini ada dua macam. Bahkan di dalam kitab Minhajul Muslim ini, dalam kitab Minhajul Muslim, mampu ini dirinci, ada biaya pribadi yang kita gunakan untuk ONH, ongkos naik haji. Mudah-mudahan nanti pelunasannya nggak mahal-mahal Bu, ya. Ya paling enggak sekitar 26-27 lah. Karena ada akun virtual katanya tuh. Nggak tahu, saya nggak tahu. Akun virtual akun apa akun virtual itu saya nggak tahu, itu bolak-balik gitu, ya. Kalau tidak ada virtual akun mungkin bayar kita 29. Pelunasan kita 29, ya, 29. Tapi karena ada virtual account, jadi kita ditambah uang lagi sama negara, sehingga nanti kita setorannya hanya 26. Wallahu a'lam.
Yang benar mana tunggu saja keputusan dari presiden, ya. Biaya kita, biaya ONH, yang kedua biaya untuk keluarga kita yang ditinggal. Itu juga harus ada. Jangan sampai kita berangkat yang ditinggal di rumah kaliren, kalau bahasa Jawanya itu. Kaliren itu artinya orang iso mangan gitu ya. Mau makan gak ada uang, gak ditinggalin uang gitu ya. Akhirnya utang-utang sana, jadi pengemis, jadi pengamen ya. Jadi jangan sampai keluarga yang ditinggalkan itu jangan sampai nggak makan ya. Harus ada uang yang ditinggal di rumah nih untuk kebutuhan hidup selama 40 hari. Papa sama mama mau haji 40 hari, nih uang untuk kamu hidup sama adik-adikmu diatur aja ya. Harus ada uang yang untuk keluarga. Kemudian yang ketiga harus ada kendaraan ya. Nah kita insya Allah kendaraan sudah dijamin oleh negara ya. Ada pesawat Garuda atau Saudi ya, Saudi Airlines ya, Saudi Arabia Airlines. Kendaraan. Jadi kalau kendaraan kita nggak usah mikir karena sudah diatur oleh negara ya. Baik Garuda maupun Saudi Arabia. Dan termasuk kategori mampu adalah aman ya. Aman. Jadi tidak terjadi berkecamuk perang atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi betul-betul perjalanan lancar, aman ya. Tidak ada perang dan lain-lain. Itu keterangan mampu. Jadi yang dimaksud mampu itu seperti itu. Nah, jadi syarat kalau orang sudah memiliki 4 syarat ini maka wajib ya, tidak boleh tidak. Ayat-ayat tentang haji sangat banyak, diantaranya adalah Ali Imran 97, surat Ali Imran 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini ayat yang dijadikan dalil oleh para ahli fikih, para ulama, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup atau mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah ya. Jadi ini dasarnya Pak. Ali Imran 97. Walillahi 'alan nas ya. 'Alan nas itu berarti wajib atas manusia ya. Hajjul baiti, berhaji ke Baitullah ya. Lilahnya di depan ya, walillah ya, karena Allah ya. Jadi wajib atas manusia untuk berhaji ke Baitullah karena Allah, karena Allah. Jadi berhajinya itu karena Allah, bukan untuk yang lain ya, bukan berhaji karena ingin dipuji, ingin mendapatkan gelar, ataupun untuk gagah-gagahan ya, atau untuk sok-sokan di kampung. Apalagi di pedesaan nggak ada yang mampu, hanya kita sendiri yang mampu ya. Jangan karena itu, tapi lillah. Sedangkan hadis yang mendasarinya adalah hadis yang umum yang kita semua sering dengar, yang Nabi bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih. Jadi hadis ini udah sangat masyhur, sudah sangat terkenal ya. Islam dibangun ya. Jadi Nabi menggunakan kata-kata dibangun. Islam dibangun berarti ya seperti bangunan, ya seperti bangunan. Namanya dibangun kan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya, sebenarnya kalau lebih tepat 5 tiang lah ya, 5 tiang, 5 pondasi. Kalau 5 perkara itu nanti di mata orang-orang SH, sarjana hukum, oh ini berperkara ini, wah ini berperkara ini, bisa jadi perkara sama KPK. Wah, itu. Jadi memang kadang-kadang terjemahan itu kadang-kadang kurang pas ya. Islam dibangun di atas 5 tiang, 5 tiang aja lah ya, 5 tiang ya. 1, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah ya. Ini sudah kita bahas. Mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat Bu,
bukan mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Loh emang beda Ustadz? Beda. Kalau mendirikan itu sholat yang dilakukan berdasarkan syarat dan rukun. Syarat dan rukun dari para ulama yang tentu semuanya diambil dari Nabi Muhammad SAW. Artinya sholatnya benar sesuai dengan tuntunan Nabi, itu namanya mendirikan. Tapi kalau asal sholat itu namanya mengerjakan sholat. Bu sholatnya benar atau enggak, sah atau enggak, itu namanya mengerjakan. Nah ini bukan mengerjakan, mendirikan. Mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat. Menunaikan kata dasarnya apa? Tunai. Tunai itu kontan gitu loh. Jreng. Nah itu namanya tunai. Kalau misalnya aku mau bayar zakat, tapi nanti ya saya utang dulu sama kamu. Nah, itu nggak boleh. Zakat itu nggak boleh diutang, harus dibayar tepat pada waktunya. Kapan bayar zakat? Yaitu setiap tahun. Pakai kalender apa? Pakai kalender Hijriah. Jadi bayar zakat itu tidak pakai kalender Syamsiah atau kalender nasional ya. Januari, Februari, Maret, April enggak pakai itu. Tapi pakainya kalender Hijriah. Jadi kalau misalnya ibu buka toko, buka ruko, buka Indomaret, buka apa usaha ya, catat bulannya bulan apa. Nah, seperti sekarang nih. Sekarang tanggal 12. Sekarang ini. Sekarang tanggal 12 Jumadil Awal. Catat. 12 Jumadil Awal. Nah, nanti bayar zakatnya 12 Jumadil Awal tahun depan. Ya. Apakah 12 Jumadil Awal tahun depan itu bertepatan dengan bulan November? Oh enggak bertepatan. Dia akan maju. Ya. 12 Jumadil Awal tahun depan itu bukan November, bukan, tapi Oktober, ya. Itulah makanya kalender yang kita pakai untuk bayar zakat itu bukan kalender nasional, bukan, tapi kalender Hijriah. Ya. Maka dari sekarang kita harus hafal, Bu, ya. Ini urut-urutannya, Bu, ya. Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, hafal, Bu, ya, insyaallah. Ya artinya jangan sampai yang dihafal hanya Januari, Februari. Oke, kembali ke sini. Jadi dasarnya cukup dua saja. Dasar kewajiban haji satu. Ya ayat tentang haji banyak, Bu, banyak. Tapi cukup satu sajalah. Ali Imran 97 sama hadis Nabi tadi. Ya. Islam dibangun di atas 5 tiang. 1 syahadat, 2 sholat, mendirikan sholat, 3 menunaikan zakat, zakatnya tunai nggak utang. Yang keempat haji ke Baitullah, ya, haji ke Baitullah. Yang kelima puasa Ramadan. Nah, jadi hadis ini, Bu, hadis ini menjelaskan bahwa urut-urutan haji nomor 4. Nomor 4, Pak. Coba dengarkan. Buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait. Wa hajjil bait nomor 4. Wa shaum Ramadan, saum Ramadan nomor 5, ya. Nah, jadi itu enggak apa-apa bolak-balik, ya. Di hadis lain haji nomor 5, di sini haji nomor 4, ya. Jadi makanya haji dengan puasa itu bolak-balik lah, ya. Terserah mana yang mau duluan, enggak penting. Yang pasti syahadat harus duluan, ya, syahadat. Nah, kemudian haji itu memang diwajibkan hanya 1 kali, Bu, seumur hidup, ya. Jadi kalau ibu bapak nanti haji lagi itu nggak wajib. Yang kedua nanti itu nggak wajib, ya. Itu sunnah. Al-hajju marratan. Faman zada fahuwa tatawwu'. Kewajiban haji itu 1 kali. Ya, kewajiban haji itu marratan. Marratan itu artinya 1 kali. Marroh, ya, marrotan. Kalau marrotain itu 2 kali. Kalau ada tainnya, tain. Nah, tapi ini kan bukan tain, ya, marrotan, ya. Al-hajju marrotan, haji itu sekali seumur hidup.
Faman zada, barang siapa yang melakukan lebih dari satu kali, maka itu adalah sunnah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ahmad, Hakim. Jadi berdasarkan hadis dari Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Hakim, maka haji yang wajib hanya sekali. Ya. Tetapi disunahkan atau disukai pula jika haji diulangi setiap 5 tahun. Berdasarkan sabda Rasulullah dalam hadis qudsi 5 tahun. Ya, tapi untuk Indonesia nggak bisa karena masa tunggunya 26 tahun ya. Untuk di Indonesia nggak bisa karena masa tunggunya 26 tahun. Kecuali kalau haji mandiri seperti umroh kan sekarang mandiri ini ya. Nabi bersabda dalam hadis qudsi, ya biar kita paham aja Bu ya, biar kita paham ya. Karena kalau kita dapat ilmu kan enak gitu ya. Ini hadis tapi hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu firman Allah tapi nggak masuk ke Al-Qur'an. Nggak masuk ke Al-Qur'an nggak. Firman Allah yang redaksinya diserahkan kepada Nabi ya, redaksinya ya. Inna abdan sahhahtu lahu jismahu wa wasa'tu alaihi fil ma'isha yamdi alaihi khamsata a'wam la yafid ilayya al-mahrum. Sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya. Aku di sini Allah Bu. Ya, karena ini firman Allah. Firman Allah tapi hadis ya. Seseorang hamba telah aku sehatkan badannya sehat ya. Dan aku luaskan penghidupannya yang dijalaninya selama 5 tahun. Badannya sehat, kemudian rezekinya omber. Kalau bahasa Jawa itu omber. Ya. Rezekinya itu melimpah, mengalir seperti air sungai yang deras, ya. Kok duit banyak amat ya. Ya. Sehat badannya. Tetapi ia tidak datang kepadaku, maksudnya ke Baitullah dalam keadaan ihram atau haji. Nah, jadi ini bukan ancaman, bukan, tapi ya sunnah lah. Ya. Artinya sunnah itu nek iso 5 tahun sekali. Ya, Ustadz Indonesia nggak mungkin. Oke ya, kalau Indonesia nggak mungkin ya berarti umroh saja ya, umroh saja. Karena untuk haji lagi ya lama sih nunggunya 26 tahun. Ya, jadi bapak-bapak ibu-ibu keburu kena hal-hal lain. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi ya. Jadi ini hadis qudsi bukan ancaman, tapi yo datanglah menghadapku. Kamu kan udah tak kasih sehat, kamu kan rezekinya lancar, yo datanglah ke Baitullah gitu ya. Jadi hukumnya sunnah. Kemudian yang kemarin sudah kita bicarakan waktu di masjid saya ya, itu ada satu hadis yang belum saya sampaikan Bu. Ada satu hadis ya, ini yang baru saya sampaikan. Ini berkaitan dengan haji dan umroh atau hikmah lah ya, hikmah haji dan umroh. Sebenarnya hikmah haji dan umroh itu banyak Bu. Bisa kalau ditulis itu bisa belasan ya, bisa belasan. Tapi ini salah satunya. Man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuq kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini, dan ia tidak, di sini diterjemahkan bersenggama ya. Maksudnya perbuatan rofas ya, perbuatan porno ya. Ya memang perbuatan porno ya ujung-ujungnya memang, mohon maaf ya, bersenggama ya. Orang melakukan hal-hal porno itu kan tujuannya ke sana, tujuan akhirnya ke sana ya. Orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan ibunya. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim.
Jadi ini hadis yang kemarin saya bilang kelewat satu. Ya, ada satu hadis yang terlewat yang belum saya sampaikan. Ya, jadi barang siapa yang haji tanpa berbuat rofas, ya, rofas ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan birahi atau pornografi, ya, sehingga betul-betul menjaga pandangan, kemudian ya tidak mengarah kepada hal-hal yang sifatnya pornografi atau birahi, ya, dijaga betul. Kemudian walam yafsuq, tidak melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu banyak sekali, Bu. Nempeleng orang itu dosa, nyuri sandal itu dosa. Apalagi misalnya sandal ibu patah, sandalnya patah, kemudian di samping hotel atau samping Masjidil Haram itu ada sandal numpuk banyak. Ambil satulah. Itu nggak boleh, ya. Karena itu bukan milikmu, ya. Itu bukan milikmu. Milik siapa? Nggak tahu milik siapa. Tapi bukan milikmu, maka tidak boleh diambil. Itu statusnya ghasab, ya, ghasab atau semacam mencuri lah. Jadi ghasab itu menilep, ya. Jadi kalau ibu nanti di Mekah sandalnya patah, jangan ngambil sandal yang bukan miliknya. Ya. Meskipun kata orang-orang, itu nggak ada yang punya, itu nggak ada yang punya. Walaupun orang-orang bilang nggak ada yang punya, sandal tidak bertuan, tetap itu bukan punyaku. Nah, maka jangan. Ya. Jadi prinsip ibu gitu, itu bukan punyaku. Ya. Punya siapa? Nggak tahu. Pokoknya bukan punyaku. Jadi aku nggak berani. Nah itulah. Ya, jadi jangan berbuat porno, jangan berbuat dosa. Ya. Termasuk di antara berbuat dosa adalah mencuri. Ya. Kalau misalnya di Mekah ada pencuri HP, ada pencuri uang dan segala macam, yaitu ada, Bu, memang ada. Dan mudah-mudahan sih pelakunya bukan orang Indonesia ya, mudah-mudahan. Yes. Pelakunya biasanya ya orang-orang sekitar, kalau enggak Bangladesh ataupun Pakistan, India, sekitar itulah, ya, sekitar itu. Bangladesh, Pakistan, India. Dan itu pernah saya alami sendiri waktu 2007, ya. Alhamdulillah HP saya hilang, alhamdulillah, ya. Ditaruh di sini di saku jaket, sakunya kan agak miring itu. Jaket kan sakunya nggak lurus gini, agak miring gini. Jadi waktu itu mau sholat subuh di jalan itu ramai sekali, ya, manusia itu berjubel. Nah, ada dua orang pengemis kiri kanan minta uang. Terus saya lagi merogoh tas itu, ya, merogoh tas mau ngambil 1 real 2 real. Pas dapat tahu-tahu, wih, HP-nya udah hilang, udah disikat. Nah, jadi kalau soal pencuri itu urusan mereka dengan Allah, ya. Kalau mereka tobat ya selamat, kalau mereka nggak tobat ya tidak selamat, karena di tanah suci berbuat baik pahalanya dilipat gandakan. Ya contohnya sholat aja lah. Sholat di Masjidil Haram nilainya pahalanya lebih dari 100.000 kali daripada sholat di luar Masjidil Haram. Ya. Sholat itu dilipat gandakan kan, Bu. Sholat di Masjid Nabawi di Madinah, di Masjid Nabawi, Masjidnya Rasulullah, itu pahalanya 1000 kali, lebih dari 1000 kali, ya, 1000 kali lebih hebat dibandingkan dengan di luar Masjid Nabawi. Demikian juga sebaliknya, kalau berbuat baik pahalanya dilipat gandakan, maka berbuat jahat juga dosanya dilipat. Ya, makanya orang-orang yang sombong di Mekah itu langsung kontan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang sombong, yang takabur, itu langsung dihukum Allah, ya. Hukumannya macam-macam, bisa tersesat, bisa ibunya hilang, bisa barangnya hilang, ya, sehingga dia nangis nyari nggak ketemu, ya, macam-macam lah. Yang sering itu ya tersesat itu. Tersesat kalau cuma 5 menit nggak apa-apa, 5 menit tersesat nggak apa-apa, ya, namanya 5 menit. Kalau tersesatnya sampai sehari semalam, ya,
Sampai malam dicari nggak ketemu loh. Semua udah dikerahkan, ketua rombongan, ketua regu, yuk kita kerahkan ke Masjidil Haram. Kamu dari pintu ini, kamu dari pintu ini, kamu dari pintu ini. Ternyata nggak ketemu. Ya, baru ketemu besok harinya. Ternyata dia sudah tidur di hotel lain. Ya, sudah tidur di hotel lain. Yang hotel lain itu persepsi dia itu hotelnya dia itu. Ya. Padahal itu hotel orang lain. Mau pulang bingung, akhirnya tersesat. Jadi amal soleh di masjid di tanah suci dilipat gandakan pahalanya, demikian juga amal jahat dilipat gandakan dosanya atau hukumannya. Ya. Maka kalau di Mekah ada yang nyuri segala macam, ya itu urusan dia. Ibu jangan ikut-ikutan. Enak ya nyuri di Mekah, ya. Orangnya nggak bakal apa namanya ngejar-ngejar. Jangan, ya. Yang pasti Allah akan mengejar. Yang ngejar itu nanti Allah, ya. Yang ngejar nanti Allah. Yang kecurian di Mekah ya biasanya ikhlas, udahlah ikhlas saja. Daripada nyari jutaan orang, nyari gimana Pak? Orang haji itu kan jutaan, nyarinya gimana, ya? Yang akhirnya ikhlas saja. Jadi yang dicuri ikhlas, ya. Yang mencuri akan mendapatkan azab dari Allah. Nah, jadi kembali ke sini syarat wajib 4 ya. Kemudian rukun haji, rukun haji ada berapa? Rukun haji itu ada 4. Nah ini 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 Bu. Yang pertama berihram, ya, berihram. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat wukuf di padang Arafah. Apa arti rukun? Rukun itu artinya sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Kalau salah satu ini ditinggalkan, ditinggalkan, maka hajinya tidak sah, batal. Harap diulang di tahun-tahun yang mendatang. Entah tahun berapa, orang daftar tunggunya aja 26 tahun, ya. Nah, itu namanya rukun. Dan ini tidak bisa diganti. Rukun itu tidak bisa diganti, Bu. Nggak bisa ditebus, ya. Jadi rukun ini ya sudah hilang, menguap. Jadi kalau rukun ini dilanggar berarti hajinya tidak sah, ya, hajinya batal. 4 Bu ya, berihram, tawaf, sa'i, wukuf. Kalau rukun umroh tinggal dibuang aja wukufnya atau tinggal ditutup saja. Jadi kalau rukun umroh, nah ini aja ditutup. Ya ini tutup. Ya tinggal 3, ya tinggal 3. Jadi beda haji dengan umroh kan hanya wukuf, ya wukuf di padang Arafah, ya wukuf di padang Arafah. Jam berapa sekarang? Ya, mudah-mudahan 1/4 jam lagi cukup. Nah ini berihram. Berihram itu arti berihram itu, ya kalau kata ihramnya sendiri itu mengharamkan Pak. Bapak ingat nggak ketika sholat salah satu rukunnya adalah takbiratul ihram, ya sholat. Allahu Akbar, ya takbir yang pertama, takbir di awal waktu sholat itu ada namanya Bu. Takbir yang pertama waktu sholat itu ada namanya, yaitu takbiratul ihram. Nah, berarti kan ada kesamaannya. Ihram, ya. Nah, berarti ini mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Misalnya sebelum Bapak Ibu takbir, Allahu Akbar. Sebelum takbir boleh ketawa, boleh. Tapi setelah takbir Allahu Akbar, maka tertawa itu haram. Itu maksudnya ihram, begitu maksudnya. Yang tadinya halal, haram.
Makan minum sebelum takbir boleh, makan minum boleh. Tapi ketika takbir Allahu Akbar itu haram makan minum. Kalau dia nekat makan minum, sholatnya batal. Sholatnya batal. Bagi sholat kemudian ngerogoh saku, ada sukro, letuk. Nah, jadi ketawa ketika sudah takbir haram. Ya, haram itu maksudnya ya nggak boleh. Kalau dilakukan berarti sholatnya batal. Ya, ketawa kemudian makan minum itu yang udah pasti. Nah, itu arti kata ihram. Jadi mengharamkan. Nah, demikian juga berihram di sini. Berihram itu artinya kalau kita sudah berniat memasuki manasik. Apa itu manasik? Manasik itu rangkaian haji, Bu. Rangkaian haji. Mulai dari tawaf, sa'i, tahallul, itu namanya manasik itu. Kemudian dilanjutkan ke padang Arafah, ya itu namanya manasik. Ya. Jadi manasik itu artinya rangkaian haji. Habis ini kemana? Sana. Habis ke sana kemana? Ke sana. Habis itu kemana? Nginep di sana. Itu namanya manasik itu semuanya. Ya. Nah, niat memasuki manasik itulah berihram. Kalau seseorang sudah niat memasuki manasik, maka berarti dia sudah berihram dan berarti dia sudah terkena larangan-larangan ihram. Ya. Tidak boleh pakai tutup kepala bagi bapak-bapak. Tutup kepala itu lepas, Pak. Tutup kepala lepas. Nggak boleh pakai tutup kepala, nggak boleh. Ya, nggak boleh pakai parfum di kain ihramnya. Ini kain ihramnya saya bawa ini. Nah, ini kain ihramnya. Jadi pakai parfum di kain ihram nggak boleh. Ya, itu termasuk larangan-larangannya. Tidak boleh motong kuku, nggak boleh. Motong rambut, baik rambut hidung, rambut kumis, alis, kan rambut semua ini. Alis kan rambut. Bisa jadi di sini gatel atau uban, senang ditarik-tarik, terus, gitu ya. Ya, atau rambut hidung, atau rambut ketiak, atau rambut kemaluan. Ya, jadi memotong rambut, memotong kuku termasuk larangan ihram. Memakai wangi-wangian parfum di kain ihram nggak boleh. Kemudian tidak boleh meminang, ya, meminang. Misalnya, Bapak punya anak gadis ya? Iya, saya punya anak bujang. Gimana kalau anak gadis Bapak nanti saya nikahkan dengan anak saya dengan anak Bapak? Itu meminang, ya, meminta. Meminang itu kan meminta kan, meminta untuk jadi jodoh. Itu meminang nggak boleh. Baik meminang untuk diri sendiri maupun meminang untuk orang lain nggak boleh. Itu larangan ihram. Termasuk larangan ihram adalah menikahkan. Saya nikahkan kamu atau saya nikahkan anakku bernama Intan dengan kamu dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Nah, menikahkan nggak boleh. Ya. Kemudian termasuk larangan ihram tidak boleh memakai pakaian berjahit. Jadi semua pakaian yang berjahit lepas, ya. Apa saja lepas, ya. Mau kaos singlet, mau kaos Adidas, mau kaos apa, mau celana Levi's, termasuk bagian dalam, ya. Sempak dan lain-lain lepas. Jadi hanya boleh laki-laki hanya boleh 2 lembar ini, Pak. Ya. Dalamnya polos, ya, nggak pakai apa-apa dalamnya, ya. Karena nggak boleh pakai pakaian berjahit, ya. Nah, itu berihram. Ini sengaja saya tampilkan 2 gambar ini, sengaja Pak, saya tampilkan 2 gambar ini untuk menunjukkan bahwa gambar yang benar yang ini. Yang tertutup sampai leher ini, tertutup sampai leher, ya. Yang ini nggak benar, ya. Kalau ini suasananya bukan di Ka'bah, ya. Kalau suasananya di Ka'bah yaitu sedang tawaf. Kalau suasananya sedang tawaf di Ka'bah, maka ini benar. Ini benar ini. Ini benar. Ini salah. Ya, tapi kalau suasananya sudah selesai tawaf, sudah keluar dari areal Ka'bah, dia sudah sa'i, maka ini benar ini.
Ya, ini benar, ini salah. Sengaja saya tampilkan dua. Yang ini rapat sampai leher, yang ini kebuka pundak, ya, kebuka pundak. Jadi yang kebuka pundak ya seperti ini. Ininya masuk ke tiak bawah, ya, ke tiak bawah, masuk ke tiak bawah begini, ya kan? Nah, ini yang kebuka pundak ini namanya ittiba, ya. Nah, ittiba ini dilakukan ketika kita sudah melihat Ka'bah, dan siap untuk keliling 7 kali, keliling Ka'bah 7 kali. Nah, setelah 7 kali keliling, sudah 7 kali, maka ini kembali lagi semula. Semulanya itu ya gini, semulanya, ya. Yaitu nah gini ya, rapat Pak, rapat ya, sampai leher lah ya. Nah ini, jadi ittiba kelihatan pundak kanan ya Pak ya, itu hanya untuk tawaf di depan Ka'bah. Selain tawaf tutup, termasuk di Armusna, di Arafah, Musdalifah, Mina, itu begini, posisinya begini. Bukan begini, bukan, ya. Yang nanti ibu-ibu mengingatkan suaminya Bu ya. Jadi kalau yang kelihatan pundaknya itu hanya khusus untuk tawaf di depan Ka'bah. Nah, ini bagian atasnya. Adapun bagian bawahnya ini karena ini nggak berjahit, maka cara memakainya juga ada teknik khusus, ya. Kenapa ada teknik khusus? Supaya dia kenceng, kuat, tapi aurat lelaki nggak kelihatan. Aurat lelaki itu paha, ya, paha itu aurat lelaki. Nah, jadi caranya begini Bapak Ibu sekalian, ya, begini dulu ya, begini. Ini supaya nggak jatuh ke bawah, kan takutnya di bawah ada najis kan. Supaya nggak jatuh ke bawah, dikempit pakai ketiak, dikempit gini. Nah, dikempit, ya. Nah, kemudian ujung dengan ujung dipertemukan, ya. Kemudian dipegang tangan kanan, set. Nah, ya gini. Ini Pak ya. Nah, gini. Ya. Nah, setelah itu baru dilipat yang kiri. Nah, dilipat yang kiri. Ya. Kemudian sebelum yang kanan dilipat, ini biasanya agak perlu bantuan, ya. Misalnya Mas Ando, bantu Mas, ini Mas, untuk memasukkan ini ke dalam, ya. Jadi yang bagian dalam dilepas, tapi dimasukin ke dalam, masukin ke dalam. Nah itu, ya sebenarnya kalau sendiri bisa sih, bisa, cuma agak lama, ya, jadi baru ditutup begini, ya. Jadi gitu. Jadi yang minta bantuan Mas Ando itu yang lembaran bagian dalam, ya. Yang bagian luar tetap kita pegang. Ya. Ini kan yang tadi dipegang Mas Ando kan yang bagian dalam kan. Nah, baru begini. Nah, itu insya Allah yang seperti ini aurat tidak terbuka. Jadi misalnya kaki kita melebar begini, ya, paha kita nggak terbuka, ya. Terus jalan begini, juga nggak kebuka, ya, nggak kebuka. Tapi kalau kita salah makai, kebuka. Nih kalau nggak percaya contoh, ya. Kalau nggak percaya contoh, nih, ya, begini, kemudian langsung begini, terus nggak dimasukin ke dalam ini ya, nggak dimasukin, asal aja. Nah, harusnya dimasukin, minta tolong Mas Ando tadi. Nah, maka ini peluang terbesar akan kebuka. Nah, ini paha. Ya, apalagi kalau pahanya mulus, wah itu bahaya sekali, bahaya betul, ya. Kelihatan kan, kena, kelihatan, ya. Nah, cara pakai kain ihram ini, silakan Pak, praktek Pak sini Pak. Yang belum pernah umroh, sini praktek. 2 orang lah, 2 orang. Nih 2 orang.
Untuk bawah, untuk bawah. Ya. Ya. Betul. Ya, betul. Dipegang tangan kanan. Ya, pegang tangan kanan. Ya, iya betul. Terus diginiin. Ya digituin ya. Gini. Ya. Nah, yang kiri lipat dulu, yang kiri. Lipat. Yang kiri lipat dulu. Ya, lipat dulu, lipat. Nah, lipat saja, lipat. Jangan ragu-ragu. Nah, yang kanan itu nanti dilepas bagian dalamnya lepas, yang luar jangan dilepas ya. Nah, kemudian dibantu begini sama istrinya. Nah, ini nempel dulu, ini nempel duluan ya, baru ini ya. Ini nempel duluan, yang ini dilepas, dimasukin ke dalam sini ya. Masukin ke dalam begini, diginiin Bu ya. Ya, diginiin ya. Dah digulung. Coba Pak, kakinya yang lebar. Ya kan nggak kebuka kan? Nggak kebuka. Nah, kakinya lebar, yang lebar lagi. Nah, kan nggak kebuka. Pahanya lalu ketutup ya. Nah, begitu caranya bawa yang lain ya. Yang lain mau nyoba juga boleh ya. Kalau atas mau coba enggak? Kalau atas mah gampang. Kalau yang susah yang bawah. Pak. Mas mau coba nih. Coba. Silakan Mas Ando, dipandu Mas Ando. Jadi insya Allah nggak sulit kok. Yang penting nanti bisa minta bantu siapa untuk memasukkan memasukkan apa ke dalam ya. Nah, ini sudah pas jam 10. Jadi kan tadi rukunnya 4 ya. Nah, kita baru bahas satu yaitu ihram ya. Yang tawaf sama sa'i insya Allah 2 minggu yang akan datang ya Mas Ando ya. 2 minggu yang akan datang. Kalau minggu depan kita kosong ya. Kita nanti akan membahas yang kedua yaitu tawaf sama sa'i ya, sama wukuf tentunya ya. Jadi ini kita baru berihram ya, berihram dengan larangan-larangan ihram yang sudah saya terangkan tadi. Untuk ibu-ibu larangan ihram itu hanya 2, yaitu tidak boleh pakai sarung tangan dan tidak boleh pakai cadar ya yang menutupi seluruh muka, nggak boleh ya. Nah, kalau bapak-bapak tadi termasuk tutup kepala jangan lupa ya, lepas apa ya, lepas. Kemudian nanti niatnya gampang kok ya, gampang. Sebelum berihram disunahkan mandi. Mandinya seperti kita mandi habis men atau habis berhubungan suami istri, seperti mandi junub lah cara mandinya. Kemudian niatnya sederhana, niatnya Bu, labbaika umroh. Kenapa umroh? Karena kan sebelum kita haji kan umroh dulu, umroh wajib dulu. Umroh wajib baru haji ya, maka umroh dulu, labbaika umroh ya. Ini yang singkat Bu, yang singkat. Labbaika itu artinya ya Allah saya datang. Nah, sedangkan yang agak panjang dikit tambahin Allahumma, tambahin labbaika Allahumma umroh. Terserah ibu-ibu mau pakai yang panjang dikit apa mau yang pendek, ya terserah ya. Nah, ini sudah laki-laki kain khusus itu tadi. Kemudian kalau ibu-ibu busana muslimah yang syar'i ya. Kenapa harus saya tulis yang syar'i? Sebab jangan sampai busana muslimahnya para artis ya, tapi yang syar'i itu ya apa namanya? Busana muslimahnya nggak ketat. Agak longgar dikit ya. Kemudian tidak cekak itu tinggi gini ya, kelihatan betisnya, nggak boleh. Jadi harus sampai ke bawah Bu ya. Menutuplah aurat ya. Nah, maka ibu-ibu pakai kaos kaki silakan, karena kaki wanita adalah aurat. Nah, kalau bapak-bapak malah jangan pakai kaos kaki. Bahkan bapak-bapak nggak boleh pakai sepatu kantor, nggak boleh. Sepatu pantofel, sepatu kantor nggak boleh. Harus pakai sandal yang kelihatan tumitnya kebuka.
Ya. Nah kalau ibu-ibu kaos kaki udah benar, kaos kaki bajunya panjang, agak lebar, tidak ketat, tidak tipis, warna bebas, warna bebas. Tidak ada kewajiban warna harus putih, nggak ada bu. Catat baik-baik. Tidak ada kewajiban bahwa ibu-ibu kain ihramnya putih, nggak ada. Jadi warna bebas. Nah, lebih bagus lagi kalau warnanya agak gelap lah, misalnya biru dongker atau hijau tua atau merah tua ya, merah tua ya. Nah, saya kira kita bahas ini dulu, ihram dulu hari ini. Nanti yang tawaf sama sa'i insyaallah minggu depan. 2 minggu lagi ya Mas Hanlo ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.